Halo teman-teman semua. Sebenarnya udah lama banget pengen bikin video pengalaman sedikit gambaran terkait semester 1 di psikologi profesi klinis dewasa yang udah aku jalanin 1 semester kemarin, tapi baru kesempatan bikin yang dimana minggu depan sebenarnya udah masuk lagi ya, udah masuk kuliah lagi di semester 2. Mungkin aku nggak menceritakan secara detail, tapi menurutku video ini cukup dibutuhkan juga sama teman-teman yang sedang mempertimbangkan untuk ambil profesi klinis dewasa, mungkin khususnya ya. Karena dulu pas aku mempertimbangkan untuk masuk profesi, aku butuh banget gitu ada gambaran sebenarnya detailnya tuh belajar apa aja sih di semester-semester di saat kuliah profesi, dan kebetulan informasi terkait itu cukup sedikit gitu ya aku dapetin, tapi aku juga sempet nanya-nanya gitu sama kakak tingkat yang udah menjalani. Nah, kebetulan karena aku udah ngerasain secara langsung ketika S1 kemarin, aku mau sharing beberapa hal aja terkait mata kuliah yang aku jalani selama 1 semester. Nah, kalau misalkan mata kuliah yang aku jalanin itu ada 6, ada konstruksi alat ukur, ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian kuantitatif, neuropsikologi, psikopatologi klinis dewasa lanjut, dan statistik lanjut. Nah, untuk psikopatologi klinis dewasa lanjut pun kita ada pembawaan materinya gitu ya, ada ceramah, ada diskusinya juga di kelasnya, dan ada tugas kelompok dan tugas individu yang dimana kemarin itu kita pilih cepet-cepetan gitu ya berdasarkan interest kita. Nah, di situ topik-topiknya ada lansia, ada drug abuse atau HIV/AIDS, ada kekerasan berbasis gender, ada skizofrenia. Jadi kita bisa pilih, tapi waktu itu satu angkatan tuh cepet-cepetan untuk pilih topiknya. Itu untuk psikopatologi klinis dewasa lanjut. Dan berikutnya untuk neuropsikologi. Nah, neuropsikologi ini kita juga ada kuliahnya itu juga ada ceramah, ada diskusinya juga, terus ada presentasi juga gitu ya. Begitu juga tadi psikopatologi klinis dewasa lanjut juga ada presentasinya. Nah, kalau misalkan neuropsikologi kita bahas terkait lobus-lobus gitu ya, ada occipitalis, parietalis, temporalis, frontalis. Terus setelah UTS itu kita lebih nggak ke lobus ya lagi, tapi kaitannya gitu ya, seperti di sini ada learning and memory, ada emosi, ada atensi, dan lain sebagainya gitu. Itu untuk neuropsikologi. Dan untuk kuantitatif kita belajarnya di sini terkait ya penelitian kuantitatif gitu ya. Seperti ada strategi penelitian juga di-refresh lagi di sini, terus desainnya seperti desain penelitian faktorial, desain penelitian longitudinal, RCT, terus penelitian single subject dan N kecil gitu. Nah, di sini juga kita di sini kuliahnya ceramah gitu ya, dan diskusi juga, terus ada tugas kelompok juga. Dan berikutnya kita masuk ke konstruksi alat ukur. Nah, konstruksi alat ukur ini kalau misalkan teman-teman S1-nya di UI mungkin udah familiar ya, udah mulai familiar gitu sama sistem kuliahnya. Nah, di sini sebenarnya kita lebih buat alat ukur gitu ya, terus kita bikin laporannya per kelompok, yang dimana di setiap pertemuannya kita presentasi gitu, presentasi terkait progres alat ukurnya. Nah, kalau misalkan di sini kita presentasinya per kelompok itu 2 minggu sekali. Jadi kalau misalkan minggu ini kelompok beberapa A, B, C, minggu depan kelompok D, E, F gitu. Nah, di situ juga sebenarnya bikin alat ukurnya dari awal banget gitu ya, dari kita bikin konstruk, terus indikator, terus juga uji coba, terus mengolah uji cobanya sampai akhirnya jadilah alat ukur ini gitu. Yang dimana mungkin masih banyak kekurangannya juga, tapi di sini kita berusaha untuk coba gitu ya buat alat ukur dari awal sampai akhir. Kebetulan waktu itu aku pilih untuk topik untuk konstruknya pakai Zoom Fatigue gitu. Nah, untuk kualitatif sebenarnya kita
lebih banyak kita yang presentasi gitu, tapi ada sih kuliah yang emang ada ceramahnya juga gitu ya, tapi lebih banyak kita dan kelompok yang presentasi terkait tugas kita. Nah, itu lingkup risetnya terkait autoetnografi, case study, fenomenologi, terus ada juga yang digabung gitu ya, misalkan autoetnografi sama apa. Nah, itu lebih dibahas di kualitatif ini. Oke, berikutnya statistik lanjut. Nah, statistik lanjut di sini mungkin ada beberapa aspek yang udah pernah dipelajarin gitu ya ketika S1, tapi di sini tuh lebih dalam lagi, dan menurut aku jadi lebih paham sih sama statistik gitu ya. Walaupun aku cukup lemah juga di statistik, tapi di sini aku cukup terbantu. Nah, di sini kita belajar terkait exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, terus factorial ANOVA, repeated measures, dan lain sebagainya. Gitu. Itu sih udah semua ya kayaknya. Tadi udah KU, kualitatif, kuantitatif, neuropsikologi, psikopatologi, sama statistik. Nah, itu gambarannya. Aku nggak bisa menggambarkan secara detail banget juga gitu ya. Itu beberapa informasi dasar yang mungkin teman-teman pengen tahu. Nah, kalau misalkan proses perjalanannya seperti apa, sebenarnya aku cukup jor-joran gitu ya ketika menjalaninya kemarin, karena tugasnya padat banget, dan tugasnya kan banyak kelompok juga ya, jadi otomatis banyak banget diskusi. Jadi banyak waktu di luar kelas itu kita gunakan untuk Google Meet atau Zoom gitu untuk diskusiin tugasnya, karena memang semuanya masih dilakukan secara online. Terus juga sebenarnya mata kuliah yang paling berat buat aku itu neuropsikologi gitu ya, karena banyak banget materinya. Terus dari satu aspek gitu ya, itu fungsinya juga macem-macem, dan karena waktu kita juga nggak banyak gitu ya, jadi ya udah harus cepat menghafal, harus cepat memahami gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita udah paham dan udah kebayang gitu ya, akan lebih mudah gitu dan aku sih waktu itu mengatasi cara belajarnya dengan ngelihat bentuk otaknya langsung gitu ya, dengan nama-nama detailnya. Nanti mungkin aku share juga di sini untuk websitenya ya. Ada websitenya yang bisa kita putar-putar gitu otaknya, terus kita ngeliat wilayah-wilayahnya, fungsi-fungsinya apa. Itu cukup membantu buat aku, walaupun pada akhirnya aku juga tetap kesulitan gitu untuk ngerjainnya, tapi alhamdulillahnya bisa terlewati. Nah, sebenarnya kekhawatiran lain itu karena kalau aku diskusi sama kakak tingkat ya gitu, semuanya itu minimal B gitu. Cuma ini boleh banget untuk direvisi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu lebih benarnya gitu ya informasinya. Tapi kalau misalkan aku nanya-nanya dan aku make sure ke kakak tingkat juga gitu, itu minimal semuanya B gitu. Dan itu cukup bikin aku deg-degan gitu, karena waktu di S1 kan rata-rata memang minimalnya itu C gitu kan ya nilainya. Dan di sini apalagi neuropsikologi harus B juga gitu ya. Jadi aku cukup deg-degan gitu terkait kelulusannya. Tapi alhamdulillah semuanya aman gitu ya. Dan semoga buat teman-teman yang mau daftar profesi juga ini bisa jadi persiapan gitu untuk teman-teman. Kalau misalkan untuk mata kuliah lain selain neuropsikologi, sebenarnya punya tingkat kesulitannya masing-masing sih. Aku juga mengalami beberapa kesulitan seperti pahamnya cukup lama. Ya mungkin itu masalah aku juga ya, dari dulu untuk memahami pelajaran cukup lama, apalagi yang berkaitan dengan angka. Yang dimana di semester 1 ini angkanya banyak banget. Ada di statistik lanjut, ada di konstruksi alat ukur, terus ada di kuantitatif juga gitu ya, yang dimana kita bermain sama data, kita nyentuh SPSS lagi. Tapi aku ngerasa dengan ketiga mata kuliah ini aku semakin kebayang sih, semakin paham juga gitu ya menggunakan SPSS, karena sebenarnya aku juga nggak jago SPSS, tapi di sini digali lagi dan dicoba terus-menerus kali ya, karena kita menggunakan SPSS terus, jadi semakin kenal lah, semakin familiar sama SPSS juga. Ditambah kita juga nggak cuma pakai SPSS sekarang, kita juga pakai
Jamovi, pakai RStudio juga, dan itu sesuatu yang baru buat aku. Mungkin aku juga rada-rada pusing pakainya, tapi aku excited untuk cobanya karena itu sesuatu yang baru dan menarik juga gitu. Ternyata tools untuk mengolah data cukup macam-macam dan beragam. Jadi ketika mengerjakan tugas pun kayak konstruksi alat ukur gitu ya, kita pakai ketiganya gitu. Kemarin kelompok aku pakai SPSS, pakai RStudio, pakai Jamovi juga. Jadi cobalah ngolah ketiga, pakai tools ketiganya gitu. Dan mungkin kalau misalkan untuk yang lain seperti kualitatif dan psikopatologi klinis dewasa lanjut juga tantangannya lebih ke cari topiknya kali ya, cari topiknya, terus juga cari partisipannya gitu kan. Kita juga pasti semakin spesifik ya, makin jenjang S2 gitu udah penting untuk spesifik juga. Dan di sini juga aku cukup brainstormingnya cukup dalam banget juga sih, yang dimana sambil aku menggali interestku, fokusnya mau kemana gitu klinisnya. Sebenarnya ini sih kalau misalkan kualitatif sama psikopatologi klinis dewasa lanjut, aku banyak banget refleksi dan aku jadi makin ngegali, oke, aku interestnya tuh di bidang A, B, C gitu. Walaupun aku masih butuh untuk gali lagi ya di waktu-waktu kedepannya, tapi setidaknya dengan ini aku bisa refleksi lebih dalam lagi. Dan menariknya juga karena kayak kualitatif gitu ya, itu refleksinya dekat banget sama kehidupanku karena aku juga menulis tentang aku gitu ya. Jadi ya luar biasa sih, selama S2 semester 1 S2 ini aku mendapatkan banyak banget hal, nggak mudah dijalaninnya gitu ya, karena kebetulan aku juga sambil ada freelance juga gitu ya. Walaupun memang prioritas utama aku dan full time-nya aku tetap di kuliah, tapi memang itu sih cukup tantangan juga buat aku, tapi aku sangat amat menikmati prosesnya gitu. Walaupun berat, tapi aku sangat senang juga menjalaninya. Aku excited juga untuk mempelajarinya karena mungkin ya ini karena bentuk dari mimpi aku juga gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman pengen nanya lebih lanjut lagi atau misalkan nanya yang hal-hal yang lebih spesifik lagi, boleh banget untuk hubungin aku aja seperti biasa di kolom komentar, atau misalkan mau DM aku ke Instagram juga boleh banget gitu ya, karena seneng banget aku punya temen baru banyak banget gitu ya di Instagram, banyak yang ngobrol gitu terkait S2 profesi ini. Jadi aku sangat terbuka kalau misalkan teman-teman pengen ngobrol gitu ya, terutama untuk seleksi kemarin, terus juga untuk semester 1 ini. Aku sangat amat terbuka dengan pertanyaan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada kesulitan juga, boleh banget untuk ditanyakan. Tapi memang aku hanya bisa menjawab dan menceritakan hal-hal yang memang boleh aku ceritakan gitu ya. Oke deh, mungkin itu aja video aku hari ini. Mungkin aku akan cerita-cerita juga untuk semester-semester berikutnya. Semoga gitu ya, aku diberikan kesempatan untuk sharing. Yang terpenting di sini aku bisa memberikan apa yang dari dulu aku cari gitu, karena aku cari banget nih dulu kayak semester 1, semester 2, semester 3 dan seterusnya, S2 tuh kayak apa sih gitu. Dan ini adalah gambaran besarnya aja gitu, karena ini informasi yang cuma ini yang informasi yang bisa aku sampaikan gitu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Doakan aku semoga studinya juga lancar, dan aku juga mendoakan teman-teman semoga seleksi dan mungkin studi atau kesibukan apapun lainnya lancar gitu ya, dan dimudahkan, dan jangan lupa untuk sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Bye-bye. Oh ya, mungkin aku juga pengen cerita terkait teman-teman satu angkatan aku kali ya. Walaupun sulit gitu ya di jalannya satu semester ini, nggak mudah, tapi senengnya karena teman-temannya sangat amat suportif gitu. Kayak misalkan kita ngerjain kelompok, kadang-kadang diselip-selipin sama ketawa-ketawa, sama sharing-sharing, cerita-cerita gitu, dan sangat amat pengertian gitu. Kalau misalkan kita kesulitan, terbuka banget mereka untuk bantu ngejelasin gitu ya buat teman-teman yang ngerti. Terus ditambah juga angkatan aku sepakat gitu ya bikin rangkuman untuk mata kuliah yang ada ujian tulisnya. Ditambah juga diadain juga gitu ya belajar bareng. Jadi misalkan
statistik lanjut gitu, ada timnya sendiri yang bikin rangkuman dan bikin materi untuk belajar barengnya. Jadi di situ aku juga cukup kebantu gitu, karena hal-hal yang mungkin aku nggak ngerti di situ di-review lagi gitu. Jadi sesuportif itu sih dan semenyenangkan itu ketemu teman-teman baru yang dimana baik-baik banget gitu ya, pengertian banget juga, saling support juga. Jadi membantu perkuliahannya lebih mudah juga untuk dijalanin. Walaupun sebenarnya aku belum ada yang kenal banget gitu ya, karena secara online juga, dan waktu S1 juga nggak deket gitu ya, karena mungkin yang angkatan aku ya nggak banyak gitu ya. Jadi tapi saling supportnya itu kerasa banget sih di angkatan aku juga. Semoga berlanjut ya supportnya ke semester-semester berikutnya gitu.